Hello guys, balik lagi di channel Tikus Uler. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Oke, pada video kali ini saya akan bahas bagaimana sih caranya untuk membuat tikus beku. Apakah di freezer hidup-hidup? Ya, kalau masih cindil atau disebut pinkis mungkin bisa, tapi jika sudah ukuran medium bagaimana? Apakah masih bisa? Jika tidak bisa, apakah harus dimatiin terlebih dahulu? Terus kalau dimatiin, bagaimana cara mematikannya? Diketok palanya kah? Atau dibanting agar tikusnya mati? Atau mungkin dijepit pas lehernya agar si tikus kehabisan nafas? Cara ini bisa-bisa saja dilakukan jika mematikan hanya 1-10 ekor saja. Lantas jika banyak ekor, apakah cara seperti itu efektif untuk dilakukan? Tentu ini akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, bagi kalian yang menonton ini, kalian adalah orang yang beruntung karena di video ini saya akan membahas bagaimana saya menemukan cara yang efektif di YouTube, cara mematikan tikus dalam jumlah yang banyak secara bersamaan tanpa harus diketok kepalanya, tanpa harus dicekik atau dijepit lehernya atau dibanting terlebih dahulu. Karena sebelumnya saya sempat bertanya kepada diri saya sendiri mengenai hal tersebut. Gimana ya caranya membuat tikus beku? Saya coba cari di YouTube dan akhirnya saya menemukan di suatu channel. Nama channelnya adalah Olympus Reptile. Yuk langsung saja kita bahas, cekicrot. Hal yang pertama, kita harus mempunyai bak atau box yang bersih untuk meletakkan tikus. Gak harus baru ya boxnya, yang penting bersih. Kita gak mau kan jika tikus yang kita bekukan menjadi kotor. Jadi setiap selesai digunakan, box harus dibersihkan. Box perlu dilubangi beberapa seperti tampak di video. Hal yang diperlukan selanjutnya adalah gas karbon dioksida atau disebut CO2. Ini adalah gas yang sama yang kita hembuskan saat bernapas. Kita tahu bahwa saat bernafas kita menghirup oksigen. Sedangkan saat kita hembuskan itu yang keluar adalah CO2 atau karbon dioksida. Ada beberapa cara yang berbeda. Yang satu ini hanya memakai gas CO2. Bisa juga memakai es kering yang dipotong. Pertama, kita taruh mangkuk kecil di dalam box dan sepotong es kering. Lalu kita tuangkan sedikit air di atas es tersebut. Saat menguap, CO2 atau karbon dioksida lepas dan bisa melihatnya sebagai gas. Orang yang ada di video ini nih sudah pernah melakukannya dengan es. Yang tidak ia suka dari cara ini adalah gas CO2 yang keluar sedikit basah. Yang terjadi adalah membuat tikus menjadi sangat basah setelah melakukan prosesnya. Jadi pada video ini dia hanya menggunakan gas karbon dioksida yang sudah dipasang selang di atasnya untuk mengalirkan gas dari tabung ke dalam box. Hal berikut yang perlu dilakukan adalah mengambil beberapa tikus dan memasukkan ke dalam box yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk memakai sarung tangan karena bisa jadi tikus sedikit kotor. Lalu masukkan tikus dengan jumlah maksimal yang bisa dimasukkan ke dalam wadah karena jika hanya sedikit itu merupakan suatu pemborosan. Di sini dimasukkan 15 ekor tikus. Setelah selesai memasukkan tikusnya, wadah ditutup rapat. Gas CO2 sebenarnya lebih berat daripada oksigen sehingga akan mengendap di bawah dan itu akan mendorong oksigen keluar. Lalu buka penutup tabung secara perlahan sedikit demi sedikit karena jika langsung banyak bisa menyebabkan ledakan udara dan itu dapat menakuti tikus-tikus. Di saat karbon dioksida sudah masuk ke dalam box, tikus mulai bergerak. Dan di saat tikus mulai bergerak lambat, artinya gas sudah memiliki efek ke tikusnya. Jadi kita tutup kembali tabung karbon dioksidanya karena itu sudah cukup. Biasanya dibutuhkan sekitar
waktu 5 menit atau bisa memakan waktu sedikit lebih lama agar tikus mati. Setelah sekitar 5 menit atau setelah tikusnya mati, hal selanjutnya adalah membuat kemasan dan lalu dimasukkan ke freezer untuk dibekukan. Lapisi tikus satu persatu dengan plastik agar tidak saling menempel saat terjadi pembekuan. Pelapisan plastik ini dilakukan jika kita hanya mau mengambil 1-2 ekor tikus saja. Jika kita mengambil semua, hal ini tidak diperlukan. Selesai deh tikus beku, siap untuk stok pakan. Nah, kita bisa mengambilnya sesuai dengan kebutuhan. Lalu jangan lupa dicairkan terlebih dahulu sebelum diberikan ke peliharaan kita. Oke, yang terakhir mungkin tidak disarankan untuk menyimpan tikus beku terlalu lama. Di saat mendekati 1 tahun atau bahkan lebih dapat terlihat tikus mulai terjadi semacam kelembapan. Mungkin sama ya seperti kita menaruh sayuran di dalam kulkas. Jika terlalu lama sayuran tetap layu ataupun kering. Nah, tikus ini juga terjadi semacam itu jika terlalu lama ditaruh di dalam freezer. Tetapi ini adalah cara yang sangat baik jika memiliki tikus ekstra atau tikus berlebih untuk menyimpannya dibanding kita menaruhnya dalam kandang. Ini maksudnya kita menyetok tikus dalam keadaan hidup. Maka kita terus-menerus memberi pakan dan ukurannya akan menjadi lebih besar. Jika kita membutuhkan lebih banyak tikus yang ukurannya sama, misalnya ukurannya small, menyimpan tikus beku adalah cara yang terbaik. Nah, ini bisa juga dilakukan untuk para peternak tikus ya. Ini pendapat saya sendiri, dapat dilakukan untuk peternak tikus yang mempunyai stok berlebih. Kan kadang di suatu waktu kita sulit untuk menjualnya ataupun kita over produksi. Hal ini bisa dilakukan untuk menyimpan tikus untuk mengurangi biaya kos pengeluaran di pakan, karena jika kita menyetok tikus terlalu banyak dan dalam keadaan hidup, maka kita akan terus-menerus memberinya pakan dan lama-kelamaan menjadi besar, pakannya tambah banyak dan kita bisa istilahnya bisa boncos lah bisa rugi. Nah, cara ini bisa dilakukan juga untuk membuka tikusnya dan akan dijual beberapa bulan ke depan atau seminggu kemudian laku ya, alhamdulillah. Jika kalian ingin melihat video lebih lengkapnya, silahkan kunjungi channel YouTube Olympus Reptile. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, bagi kalian yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.